Jadi kita hari ini kan bicara tentang struktur pasar. Ya, saya minggu lalu ya sudah sebelum tahun baru berarti ya, bukan minggu lalu ya, sudah menjelaskan ya, yaitu bagaimana pasar persaingan ini, pasar persaingan dan pasar tahun. Ya, gitu. Jadi kalau dilihat apa di dalam ekonomi Islam, di dalam Islam itu, ya, saya kira kita tidak pernah menemukan ya di antara kita ini dalam kehidupan itu bersaing, ya, bersaing untuk memenuhi kebutuhan kita atau bersaing untuk kita menjadi lebih kaya dibandingkan dengan yang lain. Jadi ingat bahwa spirit di dalam ekonomi Islam itu adalah tolong menolong. Nah, seperti minggu lalu sudah saya jelaskan bedanya ya pasar persaingan dan pasar tahun. Tadi perdebatan yang paling mengemuka yaitu bagaimana menetapkan harga di bawah harga pasar atau di atas pasar. Ya, baik itu oleh pelaba produsen baru atau produsen lama. Saya kira ini relevan dengan seperti yang pernah saya jelaskan di minggu lalu, yaitu tentang ini, ya, yaitu tentang bagaimana ya kezaliman itu bisa terjadi karena penetapan harga dan intervensi pasar. Ya, bahkan kan ini setelah terjadi di zaman Nabi Muhammad jadi presiden di Madinah. Ya. Jadi ada harga yang tinggi, ya, dan itu masyarakat minta kepada pemerintah dalam hal ini adalah Nabi Muhammad pada saat itu ya, untuk menetapkan harga. Tetapi Nabi tidak mau menetapkan harga karena akan menjolimi darah dan harta manusia. Coba seperti contoh ya. Apabila harga di pasar yang normal adalah sebesar sebesar P0 ya, sebesar P0, kalau ada orang masuk pasar ya, dia dengan menjual harga pasar di posisi menjadi P1 karena mereka menganggap memiliki kekuatan pasar dan menguasai pasar monopoli misalnya. Ya, itu harga akan menjadi P1, dia seenaknya sendiri menaikkan dan menurunkan harga karena dia monopolis di pasar. Apa yang terjadi? Kalau dia membuat harga, menetap harga lebih tinggi dari harga pasar yaitu sebesar P0, ya, karena dia adalah penguasa pasar, ya, penguasa pasar, maka kemampuan masyarakat untuk membeli akan turun dari Q0 menjadi Q1. Nah, inilah kezaliman terhadap manusia, terhadap darah manusia, karena orang tidak mampu membeli kebutuhannya. Makanya monopoli di dalam ekonomi Islam itu dilarang, karena tadi melakukan kezaliman dalam hal harga dan membuat orang yang dulunya mampu membeli menjadi tidak mampu membeli. Coba kalau misalnya dulu kemampuannya sebenarnya adalah P0, sekarang harga menjadi P1, pasti tidak akan mampu membeli. Ya, tapi ini untuk kebutuhan pokok. Ya. Terus apabila ada tadi yang menetapkan harga di bawah pasar dengan tujuan entah apa saja, ya kan? Tujuannya adalah apa saja, ya, entah mereka promosi atau apa, ya, itu adalah tidak boleh. Ya, ya kalau mau promosi, ya tetap ajalah harganya, ya, harganya tetap sebesar P0, ya, tetapi mungkin nanti diberikan bonus. Ya, diberikan bonus. Jadi akadnya berbeda. Ingat dalam ekonomi Islam itu akad menentukan. Kalau akadnya niat tadi inna malu niat, ya, niatnya dia harga di pasar dengan dalih tak promosi atau apa saja, ya itu tidak boleh. Karena kenapa?
Dengan cara dia membuat harga, barang yang terjual akan terjadi menjadi lebih boros. Ya ini akhirnya apa yang terjadi? Ya, ini banyak ya barang-barang yang tidak terbeli di masyarakat akhirnya jadi oversupply. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi ingat tadi kalau harga lebih tinggi ya itu mendolimi darah manusia ya. Kalau harga lebih rendah itu mendolimi harta. Akhirnya pedagang yang lain ya harusnya mendapatkan P0 ya harus dipaksa menjadi P1. Hanya karena mereka memiliki kekuatan pasar yang kuat. Disinilah makanya dalam ekonomi Islam itu pasar sebagai tempat sarana untuk tolong menolong. Jadi ingat bahwa di dalam Islam itu niat itu menjadi penting. Ya, kalau niatnya Anda ingin promosi di pasar, ya dikasih aja. Ya, niatnya memang itu promosi, disebutkan dengan jelas bahwa harganya sekian, tapi harga diskonnya sekian. Gitu. Ingat niatnya tadi, kalau betul itu diskon ya diskon. Kalau niatnya pengen merusak pasar nggak boleh. Kalau niatnya merusak pasar, orang lain tidak tahu, tapi dirinya sendiri tahu, ya kan? Malaikat tahu, setan dan Gusti Allah tahu. Saya tidak bisa membohongi. Makanya disinilah tugasnya pemerintah itu adalah menormalkan pasar. Apabila normalnya di P1, pasar terjadi di normalnya P0, kalau di pasar terjadi harga P1, maka tugas pemerintah menurunkan harga menjadi P0. Apabila harganya lebih rendah menjadi P2, tugasnya pemerintah adalah untuk menaikkan harga menjadi P0. Jadi tugas pemerintah adalah untuk menormalkan pasar dalam rangka menjaga keadilan pasar. Biar pasar tetap berfungsi sebagai tempat untuk tolong-menolong. Jadi ingat, makanya ya apa yang di dalam ekonomi pasar ta'awun ini bagaimana pasar dianggap baik. Pasar yang dianggap baik ya nomor satu adalah meminimalisir ketidakadilan. Baik tadi ketidakadilan dalam harga dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pasar yang pasar ta'awun yang semakin baik apabila masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhannya. Ya, maka dalam pasar ta'awun ini bagi mereka yang tidak mampu membeli, ya apa yang terjadi adalah mendapatkan secara gratis, ya, yaitu dengan cara dia mendapatkan tadi dari zakat, infak dan sedekah. Itu bedanya. Kalau pasar persaingan dan pasar ta'awun. Dasar dari pasar ta'awun adalah bukan bagaimana motif mencari keuntungan, tapi adalah bagaimana menolong orang lain yang membutuhkan. Mereka yang tidak mampu, dia mendapatkan secara gratis, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Mereka yang mampu membeli, ya mereka harus membeli. Ingat kemarin sudah saya jelaskan, ya, yang mampu membeli tidak boleh mengambil haknya yang tidak mampu membeli. Sedangkan yang tidak mampu membeli, sangat mustahil dia mengambil haknya yang mampu membeli. Ya, jadi disitulah makanya dalam ekonomi Islam itu tidak ada yang namanya pasar persaingan, yang adalah pasar ta'awun. Semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, semakin bagus pasarnya. Semakin sempurna ta'awunnya. Semakin ada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, semakin tidak sempurna ke ta'awunannya. Tolong menolongnya. Jadi bukan harga atau keuntungan yang menjadi motif ekonomi. Ingat, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita sebagai hamba Allah adalah untuk beribadah. Anda berdagang di dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan Anda menjadi konsumen dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi ingat sekali lagi, memang kita harus mengembangkan model-model pasar ta'awun ini. Seperti contoh hidangan Turki Utsmani, itu bisa jalan dengan baik. Karena kenapa? Para pelaku pasar juga menyadari fungsi dan perannya. Dia karena yang gratis ya, seperti kemarin
Dia membutuhkan 2, dikasih 4, yang 2 dikembalikan. Sedangkan yang mampu, pada saat dia mampu, dia membeli dilebihkan, membayarnya dalam rangka sisanya untuk menolong yang tidak mampu membeli. Makanya ingat, kita belajar ekonomi Islam sebenarnya adalah belajar nilai-nilai Islam, ya, yaitu ajaran Islam tentang ekonomi. Untuk apa? Untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Ya. Jadi ingat, Anda belajar ekonomi Islam ini sebenarnya adalah belajar Islam dalam hal ekonomi. Untuk apa? Untuk dipraktekkan. Bukan hanya untuk sekedar kita belajar terus kita cari pekerjaan. Enggak ada. Jadi ingat, semua dalam rangka kita menjalankan perintah Allah, bahkan menuntut ilmu juga merupakan kewajiban. Ya. Ya, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Banyaklah kalau dalil tentang penuntut ilmu. Nah, ayo silakan. Ayo, kalau ada yang didiskusikan, silakan. Dilanjut saja, Pak. Ya sudah, itu justifikasinya seperti itu. Jadi pasar persaingan itu di dalam ekonomi Islam tidak ada. Yang ada adalah pasar tawur. Dan monopoli itu hanya dibolehkan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau ada monopoli, ya, dan itu dalam rangka produsen untuk mengeruk keuntungan, pemerintah harus intervensi. Jadi tugasnya pemerintah adalah apabila harga terlalu tinggi, menurunkan harga. Apabila harga terlalu rendah, tugasnya adalah menaikkan harga agar harta terlindungi, jiwa manusia terlindungi. Maksud syariah itu ya, perlindungan jiwa dan perlindungan harta. Sekaligus perlindungan terhadap agama dalam rangka menjalankan agama kita. Dan juga pendidikan, berarti adalah perlindungan terhadap al-aql. Sekaligus kalau orang misalnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, berarti dia memiliki kualitas kehidupan yang tidak baik, maka akan memiliki keturunan yang tidak baik juga. Jadi makanya dalam rangka pasar termasuk perlindungan keturunan, yaitu isun nasl. Nah, jadi ingat bahwa semua, kalau kita bicara ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dengan tercapainya maqasid syariah. Yuk, ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Saya boleh bertanya? Boleh, ya. Pak, ada kalimat gini. Saya minta pendapat Bapak. Agak keras sedikit. Ada kalimat seperti ini, Pak. Jelas nggak, Pak? Ya. Murid itu tergantung dari baik tidaknya sang guru. Nah, dari kalimat ini, Pak, semacam bagaimana gitu loh. Apa tadi? Baik tidaknya murid, baik tidaknya suatu anak, maksudnya murid tergantung dari gurunya. Nah, terus kan banyak tuh Pak sekarang, halo? Ya, halo. Kan banyak tuh Pak sekarang ya, guru-guru masuk di sini, bidang itu, dan semacamnya. Nah, terus ada pernyataan seperti itu Pak, baik tidaknya suatu murid itu bukan tergantung dari anaknya, tapi tergantung dari gurunya. Ya. Itu bagaimana sih Pak? Nah, logikanya sederhana saja. Saya mau tanya, baik buruknya hasil kursi dibuat yang menentukan siapa? Bagaimana Pak? Bagaimana?
Kursi dibuat, ya kan? Kursi, ya. Atau gampanglah makanan, ya. Makanan. Saya mau tanya, enak tidak makanan itu tergantung siapa? Yang masak, Pak. Yang masak. Kan sama. Salah satu penentu, ya kan? Baik buruknya seorang murid adalah gurunya. Ingat bahwa di dalam pendidikan itu fungsi seorang guru adalah teladan. Ya, teladan. Apabila gurunya tidak bisa memberikan teladan yang baik, ya pasti muridnya tidak akan mendapatkan nilai kebaikan. Itu salah satu faktor utama. Ya, makanya ada peribahasa guru kencing berdiri, ya kan? Murid mengencengi gurunya, ya. Bukan lagi murid kencing berlari ini, ya. Jadi guru kencing berdiri, muridnya mengencengi gurunya. Jadi kalau Anda menjadi guru, ya, Rafika, tugas Anda 75% adalah memberikan contoh yang baik untuk anak didik Anda. Terutama adalah anak-anak. Coba kalau Anda tahu anak kecil, ya, di bawah 10 tahun lah, ya, itu kan akan meniru apa yang dilihat. Guru dalam hal ini adalah, kalau di sekolah adalah gurunya yang sejati, guru sebagai seorang guru. Kalau di rumah, gurunya siapa? Orang tua dan kakak-kakak dan yang lebih tua. Ya. Jadi ingat, pendidikan itu tidak hanya tergantung pendidikan di sekolah formal. Tetapi di sekolah formal Anda lihat, paling orang sekolah pagi sampai siang lah. Sekarang selalu full day ya, pagi sampai sore. Yang paling banyak adalah guru di rumah. Siapa? Orang tuanya. Makanya kan ada dalil adalah bayi itu lahir adalah suci. Ya, yang membuat mereka menjadi majusi dan lain-lain itu adalah orang tuanya. Jadi guru yang paling menentukan, betul itu. Ya, yang utama, tapi bukan satu-satunya. Ya, ingat, itu yang utama, bukan satu-satunya. Ya. Nanti kalau orang itu sudah menganggap itu adalah satu-satunya, nanti akhirnya apa yang terjadi? Orang sudah menyekolahkan anaknya, ya, akhirnya dia tidak mau ini urusan pokoknya tak serah no guru, begitu. Nah itu tidak boleh, ya. Jadi ini ada hadisnya ini. Bentar, nanti saya punya. Nah ini bagaimana karakter manusia terbentuk kemarin. Ya. Jadi adalah keyakinan, nilai-nilai, ya, keyakinan tentang nilai-nilai itu menentukan pola pikir, menentukan perilaku, perilaku menentukan kebiasaan, dan itu menjadi sistem kehidupan. Makanya di sini coba lihat, setiap anak yang lahir di atas fitrah hingga ia menjadi fasih berbicara, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, dari sini jelas. Makanya kalau Anda menjadi orang tua, jadilah guru yang terbaik untuk anak-anak Anda. Ya. Jadi guru itu sebenarnya nggak gampang. Guru itu bukan profesi sebenarnya. Ya. Guru adalah pengabdian kita untuk melahirkan generasi yang lebih baik daripada gurunya. Ya. Guru yang sukses adalah apabila murid-muridnya lebih hebat daripada gurunya. Nah, jadi kalau ada guru punya murid lebih pintar dari dia terus dia marah, itu bukan seorang guru. Karena memang tujuannya, ya, guru itu adalah menghasilkan generasi yang lebih baik daripada gurunya. Lebih pintar perilakunya, itu kan, ya, lebih soleh, ya, ibadahnya, dan lebih kaya daripada gurunya. Kaya dalam arti lahir dan batin. Jadi itu yang utama memang baik buruknya seorang murid adalah karena gurunya. Baru setelah itu lingkungannya. Ya. Jadi kalau tadi di sekolah lingkungannya bagus, di rumah lingkungannya tidak bagus, ya tidak akan menjadi seorang murid yang baik. Ya. Paling utama adalah para guru dan lingkungannya.
Lingkungan dalam arti apa? Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kan ya. Coba Anda lihat. Kalau ada anak lingkungannya muisuan ya jadi anak muisuan kan begitu ya. Lingkungannya mau mendem ya jadi mendem. Makanya contoh, teman-teman yang merokok ya kan, kalau Anda melarang anak Anda merokok sama saja sebenarnya Anda tidak tahu diri. Karena anaknya nyontoh bapaknya sebenarnya. Dan seterusnya. Makanya kita menjadi orang tua ya, yang sudah menjadi orang tua, ayolah menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita dalam segala. Minimal selalu berusaha menjadi guru yang terbaik. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan. Lainnya. Ya Pak, saya Pak mau tanya Pak. Ya. Kan ini saya di pertengah perdesaan itu Pak. Jadi orang itu semua beli pupuk itu hutang di sebuah toko. Nah, sebuah toko itu membeli panenannya itu semudah dia, intinya saya. Tengkulak itu ya. Nah, seperti tengkulak itu Pak. Itu enggak sama harga. Apa itu bisa dikatakan pasar ta'awun Pak? Saling tolong menolong Pak? Ya enggak ta'awun, itu namanya mengeksploitasi, dibungkus ta'awun ya. Kalau dia memang memberikan hutang atau pembiayaan tadi, ya belilah dengan harga yang wajar. Jangan menekan harga lebih rendah daripada harga di pasar. Itu tidak boleh, itu jelas itu kezaliman. Ya. Itu di zaman Nabi pun sudah banyak model orang dijerat dulu, nanti belakangan, ya kan, biar ditagih hutang. Anu Pak, ya barang bayar, tapi tak regani segini. Kalau nggak mau, ya bayaran hutangmu, kan begitu ya. Tengkulak biasanya kan begitu ya. Betul Pak, betul. Terus sekali. Nah, dosa jelas itu. Ya, bukan ta'awun itu, namanya apa itu ya? Lawannya ta'awun itu apa? Tolong menolong Pak. Ta'awun, lawannya apa lawannya? Kezaliman, ya kan? Kan bertolong menolong kamu dalam kebaikan, tolong menolong dan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Kezaliman itu. Banyak yang model begitu. Mohon maaf. Mulutnya ngomong menolong tapi hatinya nginjek orang. Ya. Kalau niatnya menolong ya dibelilah dengan harga yang wajar. Tidak usah dikait-kaitan dengan hutangnya tadi. Ya. Loh, kalau kamu nggak mau tak beli tembakau sekilo 5.000 ya nggak apa-apa, utangmu bayaran. Ya. Karena dia begitu sudah tahu maksudnya bahwa dia menekan harga tembakonya biar dijual murah. Kalau nggak mau ya suruh bayar utangnya ya. Itu tengkulak itu. Ya. Yang begitu-gitu yang dilarang karena itu kezaliman. Dan itu banyak itu di nelayan, petani-petani karena kondisi petaninya lemah. Ya. Dan kita tidak boleh bertransaksi, berakad bisnis ya, tijarah dengan orang lain karena memanfaatkan kelemahan lawan bisnisnya. Kan tidak boleh orang menjual, membeli dengan menekan harga karena kondisi penjualnya dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan kesulitan. Ya. Ayo, silakan lagi. Saya Pak, izin tanya Pak. Izin tanya Pak. Oh. Ayo, Sul. Pak, adakah strategi khusus yang bisa dilakukan untuk membangun ekonomi Islam yang dimulai dari desa-desa seperti itu, Pak? Karena kan seperti kita tahu, kemarin sempat viral juga kuliner-kuliner di pinggir jalan. Ketika kita sudah selesai makan, ternyata harga itu juga bisa selangit. Nah, ini juga kan... makanya hal yang seperti itu untuk menghindari ya Anda dianggap menipu orang, cantumkan harganya saja. Ya. Kalau dia tidak, ingat tadi, value-nya pedagangnya, dia tidak mencantumkan harga dengan alasan untuk sakara PDW menentukan harga. Tidak barokah itu. Di Jogja,
sering terjadi ya, memanfaatkan orang-orang wisatawan di entol harganya, akhirnya di Jogja itu ada perda. Para pedagang wajib mencantumkan harganya. Bagus itu sekarang ya. Jadi orang udah tahu, kamu Rur mau masuk, wah harganya mahal, kamu bisa keluar. Nggak jadi beli kan? Ya. Nanti dia tidak akan laku sendiri kalau dia tidak sesuai dengan harga pasar. Itu banyak ya, yang pernah viral itu kan di mana, Tuban ya. Makan seafood 2 orang berapa juta itu ya. Sakar dewe itu ya. Tidak barokah yang seperti itu. Tidak barokahnya apa? Begitu ketahuan orang kan diviralkan, nggak laku dia jualannya. Ya. Itu sudah nggak barokah dari sisi itu aja. Dia setelah tidak sengaja dia menutup pintu rezekinya sendiri dengan menjual harga yang tidak normal. Ya. Berarti daerah Jogja itu ada perdanya sendiri, Pak ya? Ada perdanya Jogja itu. Sekarang ada perdanya itu. Itu kalau dia tidak mentaati bisa dilaporkan ke Satpol PP, ditutup gitu. Dan dia suruh mengganti 100 kali ya tidak salah di perdanya. Maka sekarang kalau Anda tahu di Malioboro semua ada harganya kan? Iya, Pak. Dan tidak boleh dia memberikan harga lebih tinggi dari yang tercantum. Kalau dia merubah harga, dia harus mengganti spanduk. Ya. Mantap itu, Pak. Ya, di Jogja itu. Karena biasa di tempat rekreasi yang model begitu kan? Ya. Iya, Pak. Karena wah ini apalagi di tempat-tempat ya. Gitu. Tempat-tempat yang orang jarang lewat terus ngentol, ya. Saya juga pernah hal seperti itu beli, ya kan? Saya lupa di daerah mana, daerah Surabaya Barat kan, ya. Di warung ya, ya biasa lah kan begitu, ya. Jadi saya makan, ya 2 orang ditarik 300.000. Saya mikir panganan ini kok 300.000 itu ceritanya gimana ya? Nasi goreng nang hotel bintang 5 75.000 ya, nek wong loro 150.000. Ini 300.000 dan minumnya itu kamu tahu, minumnya es teh ditarik 40.000. Terus saya tanya begini, itu yang jualan perempuan. Sudah betul ya Bu yang harganya nih. Memangnya kenapa? Loh, dengan nada tinggi. Sudah kelihatan tuh kalau nggak betul kan niatnya ya. Enggak kok. Saya itu biasanya kalau makan di Surabaya itu makanan seenak ini begitu, 1 porsi itu 200.000 loh Bu. Ini saya 2 orang dan apa es tehnya 340.000 ya jos lah yang ngomong. Harganya emang segitu Mas, terus marah-marah. Ya sudah saya bayar aja enggak apa-apa. Ya. Lo bayangkan kalau seperti itu orang yang lewat warung kecil biasa. Pas bawa uangnya 100.000 gimana? Enggak gegeran loh ya. Waktu itu teman saya gini, terus tanya aneh nomor rekening piro kita transfer. Kon yo aja ngawur kok wong ini mosok pakai rekening. Ya. Ya kita jangan ikut jolim lah aku ini. Ya. Gitu. Akhirnya saya bayar waktu itu 400.000. Anu Mas, sekarang nggak ada susuknya, 50.000 cek gaya warung gitu, 50.000 nggak ada susuk ya. Akhirnya ya sudah Mas, tak ini Mas bayar 300.000 aja. Saya nggak mau Bu, pokoknya bayar 350.000, 340.000. Karena saya juga nggak mau makan yang tidak betul. Wong saya katanya 140.000 kok sekarang jadi apa? Hanya 300.000. Ya Ibu tolong ditukarkan. Itu loh. Bapak ini gimana sih? Tadinya katanya enggak, saya enggak ngomong mahal gitu kan. Enggak apa-apa kok Bu. Tapi ya kembalikan uang saya yang 40.000 enggak apa-apa. Yang 60.000 gitu kan ya. Gitu. Ya. Jadi banyak yang seperti enggak usah ditiru ya. Itu. Saya enggak memviralkan, enggak usah kan. So apa diviralkan. Nanti Gusti Allah ora turu ya. Jangan kalau dagang jangan, justru orang yang asing nggak kenal itu justru berikan pelayanan yang terbaik. Biar dia mengabarkan yang baik, akhirnya besok setiap lewat tempat Anda selalu mampir. Di dekat rumah saya pernah ada itu, ya rame yang apa itu rujak cingur itu ya. 1 porsi
berapa 60.000 waktu itu. Padahal yang lain-lainnya rame kan begitu, sampai viral di TV. Tapi orang Indonesia malah banyak yang datang pengen nyoba. Ya, ya memang sehari 2 hari rame, setelah itu nggak ada yang beli. Ya. Karena ditanya, kenapa Bu harganya kok mahal sekali? Oh ini karena saya butuh uang untuk obat suami saya loh. Ya, cari obat dengan cara yang tidak benar. Ya. Makanya kadal fakir ayanal kufron itu ada betul ya. Kadang-kadang kefakiran itu mendekatkan kita pada kekufuran. Apalagi kalau udah fakir hati, wah, soal mana ini ya? Fakir hati, fakir harta, wes mengandalkan segala cara ya. Gitu. Ayo, silahkan yang lain. Saya Pak. Izin bertanya, kan biasanya kan di sini kan ada agen besar sama agen kecil. Nah, biasanya agen besar elektronik itu kalau akhir bulan satu bulan atau 2 bulan sebelum akhir tahun itu kan mengadakan cuci gudang karena dirasa keuntungannya sudah mencukupi. Ya. Sedangkan agen kecil elektronik ini kan kena dampak karena harga yang dia jual belum bisa mencukupi harga beli karena barang tersebut belum habis. Ya. Apalagi kalau sudah masuk tahun baru selanjutnya. Otomatis setelah adanya cuci gudang tersebut, maka harga elektronik tersebut cenderung menurun dari harga normal. Menurut Bapak bagaimana tentang cuci gudang tersebut menurut ekonomi Islam? Biasanya begini, cuci gudang untuk jaringan distribusi itu terjadi juga untuk para pedagang. Karena biasanya pedagang-pedagang yang seperti itu ya, para pedagang distribusinya itu biasanya mereka tidak kulak membayar. Tapi dia menjualkan nanti dapat sekian persen. Oh, gitu ya, Pak ya. Yang cuci gudang pasti yang seperti itu. Rata-rata ya. Kalau Anda kulaannya beli, ya itu apa sawakmu ya. Biasanya kalau seperti contoh aja ya, barang elektronik ya, misalnya Samsung ya. Ya. Anda dimanapun harganya pasti sama. Ya. Karena itu adalah para distributornya itu mendapatkan sekian persen dari harga. Kalau cuci gudang ya pasti seluruhnya. Walaupun memang